Saya pernah ceritakan satu contoh ya, bahwa yang namanya pemurah itu belum tentu dengan harta yang banyak. Kadang-kadang orang semakin banyak harta, semakin kikir dia. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan semakin pemurah. Contoh lihat di acara-acara TV yang ada apa itu, tolong atau apalah, saya pernah lihat sekali. Jadi dia pas-pasan, dia mau berbagi karena dia tahu bagaimana hidup yang susah itu. Kadang-kadang orang-orang kaya atau anak yang tumbuh kembang, yang tumbuh dengan keluarga yang kaya, si anak ini tidak tahu yang namanya definisi miskin. Si bapak tidak pernah membawa ke tetangga yang rumahnya hanya tanah. Nah, jadi si anak ini akan tumbuh menjadi dewasa, menjadi anak yang sombong. Karena dia tahu semua orang seperti dia dianggap, semuanya mampu. Nah, ada satu peristiwa terjadi. Ini saya mengulang mungkin pernah saya sampaikan mungkin 2 tahun lalu lebih, tapi nggak apa-apa lah, mungkin yang lain sudah lupa juga. Ada seorang dermawan, dia menganggap dirinya yang paling pemurah. Memang dia pemurah dia, uang banyak. Kemudian ada orang mengatakan, Bapak, terima kasih Bapak ini pemurah. Tapi kalau dibandingkan dengan si Fulan, Bapak nggak ada apa-apanya. Dikatakan siapa si Fulan? Nah itu kalau di Jakarta ini ya mungkin utara Jakarta Selatan lah. Jaraknya mungkin 5-6 kilo, 10 kilo lah. Nggak ada apa-apanya Bapak sama dia. Akhirnya dia mau tahu. Nah, didatangilah orang tersebut, dia udah tahu alamatnya. Didatangi malam hari raya haji. Ya. Dan dia penampilan orang miskin. Akhirnya diketuk pintunya, jam 11 malam. Itu dibukakan pintu dengan wajah yang berseri dan gembira. Lihat orang miskin yang punya rumah ini, apa yang saya bisa bantu? Nah, yang miskin ini, yang pura-pura ini kaya ini, orang miliarder, pura-pura aja penampilan orang miskin. Besok lebaran haji, kita di rumah nggak punya apa-apa. Nggak ada beras, nggak ada ini. Kami nggak tahu bagaimana. Dia bilang, tunggu deh. Ini juga orang ini pas-pasan. Di rumah dia ada beras yang dikumpulin sampai itu 20 kilo. Bukan dia kasih 1-2 kilo, 20 kilo dikasih semuanya. Artinya di rumah dia udah nggak ada apa-apa lagi. Ditambah lagi minyak sama telur, udah. Insya Allah Bapak besok bahagia lebaran. Karena memang penampilan orang miskin bener. Miskin yang sangat miskin. Compang-camping pakaiannya, muka udah nggak karuan. Nggak tahu dikasih apa sama dia mukanya, nggak paham juga gitu. Nggak lama, 1,5 jam datang lagi diketuk. Itu. Besok lebaran haji, dia bilang. Biasa kalau lebaran haji itu ada daging, kita nggak punya apa-apa di rumah. Jam berapa tadi? 12:30. Ini kalau yang punya rumah ini punya khutbah Idul Fitri, menguap semua ilmunya itu. Diganggu jam 12:30 lagi. Dia tenang lagi. Dia ngumpulin buat lebaran haji kambing, dikasih 1 kambing lagi buat dia. Bukan 1 ekor. Kalau 1 ekor itu kan ekornya dipotong. 1 kambing. Dikasihin. Ya kambingnya juga ganti, ya udah mau dikasih siapa dia pasrah juga si kambing. Kira-kira 1 jam lagi, 1:30 diketuk lagi. Mendekati jam 2. Apa bang? Dia juga yang buka. Si orang ini. Dia bilang, saya ini besok lebaran, tadi saya pikir-pikir anak saya nggak punya baju. Profesi si orang ini kadang-kadang menyelup pakaian, mewarnai, itu aja kerja dia. Anak bapak berapa? 4, seperti anak dia. Jadi anak dia yang pakaian anak dikasih dia semua. Alhamdulillah kebetulan pas Allah takdirkan anak saya juga 4. Jadi saya nggak menggunakan bahasa kebetulan ya, qadaran, takdir. Dikasih itu. Jadi pakaian, wah gembira dia tampilkan kegembiraan. Alhamdulillah pakaian dapat, beras, kambing.
Jam 3 ngetuk lagi dia. Kenapa Bapak? Kan udah lengkap semua, udah ada teh, kopi, semua udah lengkap. Dia bilang, ini barang-barang masih ada. Belum saya bawa pulang, nggak bisa saya bawanya. Ada di belakang rumah ini. Terus, kalau bisa dibantu, coba udah terima barang, masih mau urusan panjang lagi nih. Dibangunin anak-anak dia tuh. Dibangunin, ada yang bawa kambing, ya kambingnya juga nurut semua, udah nyerah juga. Di mana rumah Bapak? Malah sini, jalan. Kambing, ada anak dia mikul beras, ada yang 1 sampai 2 kilo. Terus dia bilang, lupa saya rumahnya. Kalau nggak bikin jengkel tuh. Itu kalau orang lain udah dipukul masuk mustasfa, udah rumah sakit. Udah jalan 2 kilo rumahnya lupa. Saya kayak Pak ini, saya lupa rumah. Saya nggak ingat udah malam begini. Tapi kalau balik ke rumah Bapak mungkin saya ingat-ingat. Balik lagi. Itu kambing pun kalau firasat dia tahu ini dikerjain kita ini. Memang kambing nggak ada perasaan. Kelewatan deh, majikan saya dikerjain lagi. Udah dapat kambing masih kerjain. Itu mondar-mandir sampai azan subuh coba. Azan subuh jam 4 kan, 1 jam itu jalan pulang jalan. Dan anak-anak persis bapaknya. Sampai azan. Sampai lagi terakhir azan dia jauh dia ke rumah si orang itu. Dia bilang benar. Dibuka dia. Memang bapak ini orang baik betul dah. Saya nggak ada apa-apanya. Si bapak itu orang tadi tahu ini orang kaya raya. Saya ini nggak ada apa-apanya sudah. Benar bapak ini orang baik. Bapak ini orang surga benar dah. Masuk surga bapak ini tanpa dihisap udah kalau begini. Kalau saya ini bukan nggak tahu dihisap saya atau bagaimana. Jadi tidak ada kaitannya bahwa kemiskinan itu membuat orang kikir. Nah, itu. Ya, olehnya itu doa orang-orang yang semacam inilah yang Allah kabulkan semuanya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana ketika seseorang berdoa itu juga ini salah satu doanya. Ketika diberikan kekayaan, ini kekayaan yang penuh dengan berkah. Ketika diberikan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ketika diberikan sesuatu, memiliki akhlak yang baik. Nah itu contoh.